Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, jadi di sini ada alamat saya juga. Saya sebagai auditor OSHA 1821 certified ya, walaupun tapi tidak aktif mengaudit. Saya mengajarin. Oke. Ini bentuk sertifikat yang akan kita terima, jadi sertifikat ini yaitu sertifikatnya saya kata itu dari certify. Certify itu artinya mengukuhkan. Jadi sertifikasi itu adalah pengukuhan, ya. Jadi kalau saudara-saudara ingin mendapatkan pengukuhan, ya harus ada sertifikatnya. Nanti diatur oleh Mas Asif atau oleh admin kita, Mbak Mia. Jadi sebagai pengukuhan kehadirannya di Zoom online meeting ini, Zoom online webinar ini. Ya. Jadi yang kita bahas apa? Itu yang kelihatan di sini. Ya kan? Jadi yang saya gambarkan di sini bisa ini bahan kimia semua nih. Ya chemical atau dikategorikan juga B3, bahan beracun. Ya, B3 bahan beracun dan berbahaya gitu ya. Sudah itu ini gambarannya, sudah itu ancamannya, bahayanya ya dengan tingkat risiko kematian. Ini lambangnya. Ya, ini lambang ini sudah diakui dunia, distandarkan. Kalau toksik itu ya bahan beracun digambarkan tengkorak nih dengan 2 tulang. Saya gambarkan juga ini nih ya seperti apa? Ini seperti mengintip kita kemungkinan kita bisa jadi korban. Jadi MSDS panjang itu Material Safety Data Sheet. Kalau di bahasa Indonesia kan bahan-bahan berbahaya. Jadi bahan-bahan berbahaya ini adalah berupa lembaran keselamatan kerjanya. Ya. Semua orang safety pada umumnya sudah tahu, orang gudang juga tahu ini. So kalau ada barang yang berbahaya, B3 atau bahan kimia di perusahaan itu harus ada MSDS-nya. Itu lembaran. Ya. Lembaran yang menjelaskan ini semua. Di dalam bahan berbahaya tadi dalam kategori mana? Apakah dia termasuk eksplosif, kebakaran, yang menimbulkan kebakaran, atau bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan korosi, apakah langsung ada efeknya ke orang, ya, dan apakah ini bertekanan, tekanan misalnya kan bisa meledak, sudah itu bahaya terhadap kesehatan. Jadi ini lambang ini sudah distandarkan di dunia. Tinggal kita aja lagi memahaminya. Sekarang kita bahas yaitu keterhubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 1970, ya. Syarat-syarat keselamatan kerja di perusahaan. Ya. Jadi di sini nih yang pertama sekali ya dari mukadimahnya ini mencegah dan mengurangi kecelakaan, ya. Seperti yang kita bahas tadi, ya, kecelakaan akan terjadi dia dari B3 ini akan menimbulkan suatu kecelakaan. Kalau didefinisikan kecelakaan itu apa? Kecelakaan itu suatu kejadian yang kita tidak inginkan menimbulkan kerugian. Kerugian itu dalam bentuk apa? Bisa cedera pada manusia, bisa rusaknya harta benda, ya misalnya kebakaran itu ya hancur harta benda itu. Contohnya, sudah itu terhentinya produksi, ya. Ada 3 hal minimal yang terjadi akibat dari kecelakaan. Kebakaran itu dikategorikan kecelakaan, jangan dianggap berbeda, ya. Oke, jadi di sini nih yang akan kita bahas keterhubungannya ya dengan corona, ya, terhubungannya dengan corona. Yang pertama, undang-undang tadi ya suatu mengenai Permen Sistem Manajemen K3 PP 50 2012. Ini sudah berapa kali kita bahas di dalam meeting seperti ini ya. Jadi B3 ya atau bahan berbahaya beracun dan dipakai di perusahaan-perusahaan, ya. Saya hampir di semua perusahaan yang saya bekerja tidak ada yang tidak menggunakan B3. Minimal bensin itu
B3 berbahaya itu B3 itu. Jadi ini mencegah, jadi harus mencegah kecelakaannya, mencegah menimbulkan kerugian, adanya program ketiga untuk mencegah mengurangi kecelakaan B3, karena B3 akan ada di perusahaan-perusahaan, jadi akan ada usaha seperti itu, nggak bisa diabaikan aja gitu. Suatu bahan mudah terbakar dikendalikan dengan program ketiga. So yang B ini mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. So B3 seperti yang saya bilang tadi, B3 itu bensin, solar, oli, itu B3 itu. Ya. Kalau oli itu dapat panas yang cukup ya, itu dia nyala sendiri itu, ya. Atau coba oli diteteskan ke knalpot yang panas, nyala dia itu. Jadi itu termasuk B3. B3 yang harus dikendalikan dengan program ketiga. Ya. Sudah itu bahan peledak, sudah mesti perusahaan sering, apalagi di pertambangan ya. Saya besok memberikan pelatihan, mungkin minggu depan ya dengan masalah pertambangan juga. Jadi bahan peledak eksplosif ini paling banyak dipergunakan di pertambangan, ya, dan itu termasuk B3 juga, ya. Maka dia huruf C, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Harus ada programnya, harus terbukti sebagai syarat K3 di perusahaan. Ya. Suatu, ini yang berhubungan. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Ini pas betul dengan corona. Ya. Corona. Jadi gas udara, virus beracun, B3, sudah jelas. Dikendalikan dengan apa? Di samping program ketiga, maka nyatanya yang kita lakukan sekarang adalah dengan mengisolasi, ya. Mengisolasi ini apa? Menjaga jarak, ya. Kalau kita menjaga jarak itu isolasi namanya, ya. Sudah itu apa? APD, alat pelindung diri, masker. Jadi kalau kita di perusahaan bekerja menghadapi B3, mengadakan air baterai, apapun yang berhubungan itu banyak ya, apalagi perusahaan semen ya, itu banyak zat-zat kimia yang dipakai, maka dibutuhkan APD, masker, dan labeling yang lengkap. Suatu bermacam gas B3, produk botol tekanan tinggi, kendalikan dengan program ketiga. Jadi ini banyak. Jadi bagaimanapun apa yang kita beli ya harus dikendalikan produk tersebut. Kalau kita beli bensin harus kita kendalikan produk itu. Jadi kayak bensin bahan bakar solar ya di perusahaan itu jangan sembarang. Kalau kita mau stok ya ada batasan jumlah yang di stok. Harus ada tangkinya, bagaimana ukuran tangkinya, bagaimana penghalangnya. Apalagi kalau bahan bakar yang kita beli, ya, material yang semula ini, ya, ini kalau ini terfokus ke virus atau ke hal-hal yang berhubungan yang kita kendalikan dengan isolasi dan APD masker. Namun kalau materi tersebut, ya, berupa apa? Berupa bahan peledak, ya, maka ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya, ada peraturan menterinya untuk menghandle itu. Ya. Jadi simpulannya apa? Materi MSDS ini ya ada keterkaitannya dengan apa yang kita hadapin sekarang dengan corona. Ya. Yang dibutuhkan cuma apa? Kedisiplinan. Disiplinan itu jaga jarak atau pakai masker. Isolasi sama dengan distancing ya, menjaga jarak dan pakai masker. Itu aja sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Oke. Bahaya ya itu akan selalu ada. Bahaya akan selalu ada dan ini urutannya, hierarkinya. Jadi kalau perlu kontrolnya harus kita terapkan. Bahaya dengan risiko yang pakai HP-an pakai teleponnya Ari. Enggak jelas HP-nya enggak jelas. Ini ada yang apa nih? Oke. Jadi eliminate ini apa nih di kontrol berupa menghilangkan, suatu mengganti, ya. Ini kontrol terhadap risiko bahaya ya, yang harus diterapkan. Suatu mengisolasi. Ini nomor 3 ini berlaku sekarang untuk corona, ya. Jadi keep the machine in a closed room. Kalau mesin ya bunyinya harus dipasang, ditaruh dia di tempat yang tertutup. Jadi isolate, jaga jarak dari seseorang yang bisa cedera, harm, ya, isolasi. Ini yang terjadi sama kita sekarang nih. Suatu engineering ini mungkin tidak terlalu bisa diterapkan. Yang kelima ini, ya,
ini mematuhin kontrol protokol apa ini? Protokol corona. Ini di administratif kontrol ini sama dengan melaksanakan SOP protokol. Yang keenam, pergunakan PPE. Nah, jelas PPE ini adalah Bentar Kembali ya, kembali lagi ke masker. Ya. Jadi ini penerapan kontrol ini harus dilaksanakan. Kalau enggak kita tuh mati, meninggal. Enaknya meninggal, tapi kasarnya mati gitu ya. Tapi orang kita umumnya tidak jerat-jerat. Sebab corona sekarang ini masih bertambah meningkat ya. Di daerah Jawa, daerah Sumatera, Jakarta masih meningkat. Kenapa? Karena kita tuh tidak disiplin ya. Saya yakin betul ya, banyak orang kita tuh tidak mengerti dia bahwa disiplin itu diajarkan di agama ya, tapi kita tuh tidak pernah disiplin, tidak pernah bisa menahan diri. Oke. Jadi kembali saya jelaskan lagi selanjutnya adalah mengenai ada istilah GBS di sini ya, GHS. GHS itu adalah Globally Harmonized System. Maksudnya secara global ini diharmoniskan, disamakan sistem dengan ada piktogram. Ini piktogram namanya yang 9 ini ya. Ini mengandung jenis bahaya, lambangnya ini dengan melihat dari jauh aja kita udah tahu nih ya. Kalau misalnya di tangki-tangki solar, di mobil-mobil, di truk-truk ya, di jalanan itu akan kelihatan salah satu ini nih. Ini kelihatan ini ya, merah warnanya, maka berarti dia tuh mudah timbulnya flame. Flame itu kebakaran. Ini yang masuk ke sistem tubuh ini bahaya kesehatan ya. Bahaya kesehatan ini yang saya bilang akan kita terima bahaya ini dan masuk ke sistem tubuh kita, tapi payahnya permasalahannya kita tidak merasakan langsung, tidak seperti luka atau cedera. Waktu setelah pensiun baru diketahui ada penyakit yang kita bawa dari tempat kerja ya, sedangkan kita tidak dijamin lagi kesehatan kita oleh perusahaan ya. Jadi ini sangat serius ya. Akibat apa? Karena adanya zat-zat yang bisa menimbulkan kanker ya, dan zat terkait permasalahan merusak organ, kemampuan berkembang biaknya, kronis dan macam-macam ya. Penyebabnya ini tidak ada yang lain ya. Ini saya selalu ingatkan ini karena kita tuh berbasis masalah bahaya dari zat kimia ini atau B3. Di B3 atau zat kimia itu B3. Maka ada bahayanya. Kalau ini mengenai kebakaran, mengenai api ya. Nyala api yaitu bahan atau unsur yang bisa menyala sendiri bila terpapar ke air atau udara ya. Namanya itu pyroforik ya, atau mampu memancarkan gas mudah menyala. Jadi yang pyroforik ini yang menyebabkan yang terbakar itu nyala terus dia sejauh yang masih ada di bakarnya, karena adanya yang namanya, saya ulang menjelaskannya bahwa udara itu ada di mana-mana ya, di mana-mana, di sudut-sudut, di manapun tetap ada udara dengan oksigen yang siap untuk nyala. Jadi menunggu bahan bakar aja. Kalau sudah datang bahan bakar, maka bahan bakar tersebut mendapatkan nilai panas ya. Maka kalau dapat nilai panas, maka timbullah namanya itu pyroforik ya, atau boleh dibilangkan chain reaction atau reaksi berantai ya. Reaksi berantai ini mungkin saudara pernah melihat kalau lampu Petromax ya, bahan bakar minyak tanahnya ini harus dipanas dulu sampai dia menimbulkan bentuk pyroforik ini, yaitu adanya chain reaction yang nilai panas sehingga merubah struktur dari bahan bakar tadi, termasuk solar juga. Jadi solar ataupun bensin juga dia harus merubah strukturnya dulu dari cair menjadi bercampur dengan dengan oksigen ya. Maka ada panasnya, maka dia berubah menjadi gas. Di saat itulah dia tuh akan mudah. Jadi proses pemanasan dulu, maka di saat itulah dia akan timbul kebakaran ya. Kebakaran ya. Ini yang perlu kita pahami sendiri. Caranya bagaimana? Kita harus memisahkan. Memisahkan sama juga mengisolasi.
Jadi bahan bakar ya dengan oksigen itu susah memisahkannya. Kecuali bahan bakar itu di dalam tabung, dalam tempat tertutup. Tapi kalau sudah terekspos dia ke udara, bahan bakar tadi, dia cuma menunggu panas saja sedikit, ya, karena sudah terjadi nanti gas yang akan mudah terbakar, yang menunggu panas sedikit aja gitu. Ini yang perlu dipahami. Jadi harus dipisahkan. Sebisa mungkin kita harus pisahkan panas jangan menyentuh bahan bakar, ya. Kalau sudah menyentuh bahan bakar, sudah terjadi istilahnya apa namanya tadi ini? Pyrophoric ini, ya, maka akan bisa nyala sendiri dia juga. Suatu exclamation mark. Ini tanda bahwa bahayanya langsung kena kita gitu. Jadi baik berupa iritasi langsung terhadap kulit, mata atau sistem pernapasan atau hilang kesadaran. Jadi kalau ada tanda begini kelihatan sama kita, awas. Kalau kita terpapar ke B3 yang ditempelin gambar ini, ya, terpapar kita, kemungkinan mungkin kulit kita langsung melepuh, atau mata kita langsung berair, atau bisa buta juga, atau sistem pernapasan mungkin sesak napas kita, atau bisa hilang kesadaran. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa orang akan menjadi stres berlebihan, ya. Ini gambaran orang stres sebenarnya nih, ya. Sudah itu tentu harus disediakan sesuatu yang untuk emergensi, ya. Ini emergensi dengan mencuci mata kita kalau mata kita kena, ya, cuci ini. Ini secara otomatis di perusahaan-perusahaan, di bengkel-bengkel biasanya ada yang permanen sifatnya, kalau ini portabel bisa dibawa ke sana ke sini, ya. Jadi kalau misalnya mata kita kena langsung dipakai di sini. Ini juga lambang-lambang dari obat yang kemungkinan kalau tertelan oleh kita ini tanpa resep dokter, tanpa dosis yang sesuai, maka bisa berbahaya dan bisa membuat celaka gitu. Kalau gambar ini, ya, ini berarti ada botol bertekanan, ya, botol bertekanan, ya, yang bisa di dalam tabung dengan safety factor 5 atau 51, ya, amonia atau gas, ya. Maksud safety factor 51 ini besar. Dia tekanannya misalnya bisa 100, ya. Tapi dia akan 100 itu kalau kita pakai dari pabrik. Dari pabrik 100 ditetapkannya kita pakai dia dengan tekanan 100. Tapi dia kalau tekanannya sampai 500, ya, dia bisa pecah. Misalnya tergencet dia atau mana, tekanannya jadi 500 bisa pecah dia. Itu faktor safety itu yang membuat amannya kita menggunakan sesuatu yang bertekanan. Ya. Oke. Pressurized vessel, gambarannya yang gini nih, berarti kita udah tahu bahwa benda ini harus berhati-hati kita karena ada tekanan yang sangat berbahaya seperti botol-botol ini, ya. Ada bahaya di sana. Sudah itu kalau begini, gambarnya apa? Ini terjadi korosi pada tubuh, pada badan, pada bagian tangan misalnya. Dan juga saking hebatnya dia korosi ini, ya, bahan korosif ini. Ini kalau tidak salah, kalau orang kita dibilang ini air keras, ya, air keras. Kalau jatuh ke besi, ya, bisa besi itu meleleh dibikinnya, rusak dibikinnya, ya. Apalagi kalau ke tangan. Ya, ini contohnya. Jadi ini bahaya yang harus kita serius. Walaupun jadi bagaimana kita harus melindungi diri kalau berurusan dengan ini, ya. Datang pakai jerigen misalnya dia kan, kita harus menggesernya, membawanya ke sana ke sini pakai pelindung muka, ya. Minimal kacamata, ya. Sebab walaupun kacamata itu kalau tidak ada yang lain, ya, minimal dia akan melindungi mata kita. Tapi kalau bisa harus yang melindungi muka, ya. Sekarang melindungi muka dari corona juga kan orang pakai pelindung muka juga sekarang. Sudah itu PPE, Personal Protective Equipment, dipergunakan untuk yang berhubungan dengan zat kimia atau B3 ini, ya. B3 itu bisa bisa juga bentuk cair dan menguap, ya. Maka berdasarkan OSHA ini Occupational Safety Asosiasi Pemerintahan Amerika, ya, bahwa
personal protective equipment atau alat pelindung diri sangat dibutuhkan dalam berurusan dengan alat dengan zat kimia ini, ya. B3 yang sifatnya itu dia kadang menguap, ya. Jadi dia tetap cair aja dia. Dia cair datangnya misalnya kan, tapi karena ada temperatur, ya, dia tuh akan menguap sendiri. Jadi kelengkapan APD, kelengkapan alat pelindung diri atau PPE ini tergantung tingkat risiko bahaya dalam menghadapi B3, ya. Kalau tingkat risikonya tinggi, maka perlu APD atau PPE yang lengkap. Seperti gambar ini kan lengkap nih, ya. Seperti perawat-perawat yang menangani suspek positif corona, mereka lengkap pakaiannya, ya. Namun tetap aja ada kebocoran-kebocoran, ada aja yang infected, yang tertular, ya, banyak betul. Baik dokter, baik perawat, banyak yang tertular dan banyak yang meninggal, ya. Walaupun sudah lengkap APD-nya, ya, kita sendiri sudah lihat tuh, sering kita lihat, ya. Jadi kalau karena corona ini tingkat risikonya besar kali. Sekarang bagaimana mengukur tingkat risiko, ya? Ini sudah sering juga kita bahas, ya. So kalau ada program K3, ya, ini kita harus perhatikan tingkat risikonya. Nah, di sini, di tingkat risiko ini mungkin tidak terlalu mudah untuk memahaminya, ya. Mungkin sebagian saudara sudah paham, ya. Sekarang risiko itu apa definisinya? Risiko itu adalah tingkat keseringan digabung dengan tingkat keparahan, ya. Tingkat keseringan, ya, dengan tingkat keparahan. Ini tingkat keseringan nih. Ini tingkat keseringan itu seringnya itu ada sulit, ya. Sulit terjadinya. Jadi jarang terjadi. Itu jarang atau medium, ya. Kemungkinan terjadinya itu sulit. Nih, suatu kalau ini jarang, menengah, ya, medium, ya. Tingkat kejadian, ya, tingkat kemungkinannya terjadi. Suatu kalau ini tingkat sering, ya. Oke, ini tingkat kemungkinan, ya. Bahasa Inggrisnya frekuensi, probability, likelihood, ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ini tingkat yang perlu kita tetapkan dalam kolom-kolom ini. Sudah itu disebutnya konsekuensi severity, tingkat keparahan, ya. Tingkat keparahan kalau rendah, keparahannya ringan. Ini sedang keparahannya, ini tinggi. Maka dibuat dalam kotak-kotak begini, ya. Nanti ditetapkan kalau corona ini, ya, ini sudah sering terjadi, ya, buktinya dan sering terjadi, ya. Sudah kalau terjadi parahnya tuh meninggal, maka dia menjadi high risk, ya. Kategorinya very high risk malahan corona ini. Maka apa kontrolnya? Tadi yang seperti dibilang tadi, ya. Yaitu apa? Masker yang lengkap. Kalau orang tuh keseriusannya tinggi. Jadi kalau perawat rumah sakit yang ngurus corona, itu tingkat keseriusannya tinggi kali itu. Karena mereka tuh sudah sering dan sudah banyak yang diurusnya, maka tingkatnya tuh high risk, mungkin kritis, ya, sangat tinggi. Maka ditetapkan kontrolnya apa? Kontrolnya baju seragam dari atas ke bawah kayak astronot, sampai tertutup mukanya semua, tangannya, kakinya, sepatunya, dan suatu ada prosedur bahwa setelah dipakai itu alat-alat, ya, harus dicuci. Itu menetapkan tingkat risiko dari suatu bahaya pekerjaan, bahaya yang dihadapin. Oke, saya harap saudara-saudara udah tahu, udah paham maksud ini nih, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak ngerti itu bagaimana menetapkan tingkat risiko dari suatu bahaya pekerjaan. Nah, ini lengkap nih semua, kan? Ya, berarti setelah dipelajari orang ini, maka tingkat risikonya bahan ini sangat tinggi. Maka dia menghadapinya seperti ini, ya. Begitu juga corona, ya. Oke, jadi personal protective equipment atau alat pelindung diri ini benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi kalau kita bekerja di laboratorium, ya. Jadi kemungkinan akan terjadinya tercecer atau terjiprat atau apa istilahnya, ya, kepercik atau gimana, ini akan sangat berbahaya. Maka dilengkapi semuanya dengan APD orang yang bekerja tersebut.
Sedangkan untuk kacamata APD wajah ya, sudah jelas. Ini banyak dipakai untuk berurusan dengan corona sekarang ya. Suatu kacamata atau minimal masker yang harus ada. Ini juga hazard assessment. Ini sangat teknis ya. Tapi bagaimanapun mudah memahami di sini nih ya. Coba ke sini nih hazard. Sudah itu nih kontrolnya ya. Ini mata ini apa namanya ini? Kolom-kolom kolom-kolom menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan bahaya risikonya tadi, risiko bahaya tadi. Oke, kalau kita bicara mengenai B3 yang lain, yaitu bahan peledak atau eksplosif, ya, termasuk organik peroxide, namanya istilahnya ya, kimianya tidak ada bahasa Indonesianya, dan bahan yang sangat tidak stabil, berisiko meledak walaupun tanpa terpapar ke udara, ya, bisa bereaksi sendiri, ya. Jadi kalau bahan peledak ini, perusahaan mungkin perlu membeli bahan peledak ya, kayak di pertambangan itu. Maka tentu penanganan gudang harus khusus dan harus menurut undang-undang yang diatur pemerintah. Jadi perusahaan itu tidak boleh dia menyimpan blasting atau bahan eksplosif, bahan dinamit. Saya nak maunya perusahaan aja enggak. Mereka harus mematuhi undang-undang dari pemerintah, ya. Tidak bisa kita membeli. Bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita memakainya, bagaimana kita mengeluarkannya, itu ada prosedur yang benar-benar ketat. Ini contoh gambarannya. Jadi di perusahaan-perusahaan pertambangan, mungkin ada saudara yang bekerja di pertambangan, maka gudang itu, ya, gudang bahan peledak ini, ada ukurannya dari pemukiman penduduk. Suatu dia dilindungin 3/4 dari tinggi gudang ini ada bandul, tanggul ya, bukan bandul, tanggul ya, tanggul tanah dengan ukurannya ya, permukaannya di tengah ini mungkin 1,5 meter ya, di bawahnya ini ada 2 meter, tingginya 3/4 dari gudang ya, itu ada aturannya semua ya. Sudah itu harus ada pelangkap petir ya kan, sudah itu dijaga oleh security 24 jam ya. Sudah itu gembok dari ini nih, ada 3 gembok di sini dipakai. Kenapa 3? Karena yang satu dipegang oleh security, yang satu dipegang oleh orang gudang, yang satu dipegang oleh polisi. Satu aja orang itu tidak hadir, ini gudang ini tidak bisa dibuka. Jadi harus 3 hadir gitu. Begitu ketatnya aturan pemerintah terhadap dinamit. Karena disalahgunakan orang nanti. Ya, biarpun sudah ketat tuh banyak aja yang lolos. Ini sekedar informasi bahwa bahan peledak itu adalah B3. B3 perlu dikendalikan dan lambangnya sudah kelihatan tadi ya. Oke. Sekarang selanjutnya kebakaran ya. Kebakaran tadi sudah kita bicarakan tadi ya, chain reaction itu sama dengan fire tetrahedron yang berhubungan dengan apa tadi? Flame over cycle. Jadi lingkaran penyalaan mengenakan bahan oxidizer, yaitu reaksi kimia membuat bisa terbakar bahan tersebut terus-menerus. Jadi begini, ada bahan yang mudah, bahan yang bisa terbakar, ya, nggak bisa dibilang mudah ya, bahan mudah terbakar. Dia harus berubah dulu, sifatnya menimbulkan gas seperti yang kita bilang tadi. Maka akan timbul namanya itu fire tetrahedron, ya, chain reaction. Maka akan timbul kebakaran. Ya. Ini lambangnya. Jadi lambang api, ya, lingkaran. Jadi terjadinya oksidasi dari apa ini yang menimbulkan api atau menimbulkan bunga api. Kalau gambar tengkorak ini, ya, maka ini adalah tengkorak dan tulang bersilang ini zat-zat seperti racun-racun dan asid air keras, ya, konsentrasi tinggi dengan efek keracunan parah dan langsung yang mana menimbulkan keracunan akut. Ya. Kalau ada lambang seperti ini dari suatu peti, berarti di dalam itu ada B3 yang mengancam nyawa orang yang menghandlenya. Kalau tidak benar, jadi caranya bagaimana? Tentu harus dilihat, apa yang dilihat? Nanti kita baca, ya itulah yang MSDS maksudnya yang kita bahas. Jadi dengan adanya MSDS, Material Safety Data Sheet,
atau lembaran keselamatan dari benda tersebut, bahan tersebut, maka kita aman menggunakannya. Itu maksudnya nih. Jadi kita membahas dulu lambang-lambangnya dulu ya. Suatu berikut adalah lambang lingkungan yang hubungannya bahaya lingkungan hidup ya. Sebab bahan kimia ya itu kalau masuk ke air, ke tanah ya, itu bisa dia merusak ya. Merusak. Namun ini tidak terlalu diwajibkan karena dia tidak mengancam langsung kepada manusia. Namun tentu orang lingkungan hidup akan tidak senang dia kalau tidak dikendalikan limbah-limbah yang bisa merusak lingkungan hidup ya. So ujung-ujungnya juga tetap berbahaya. Oke, jadi berikut adalah jenis dari bahaya. Jenis dari bahaya yaitu bahaya fisik ya. Bahaya fisik itu misalnya terpukul, terbentur, tersentuh, kontak ya. Jadi kalau seseorang kontak dengan bahan zat beracun ketiga kontak itu bisa mempengaruhi fisiknya. Misalnya menetes pada tangannya atau pada lengannya, maka lengannya itu akan luka, akan bengkak atau macam-macam ya akan terjadi. Itu berarti bahaya fisik ya. Kalau bahaya kinetik itu bahaya pukulan, tapi kalau B3 ini bisa juga dia bahaya fisik ya, tapi langsung rusak jaringan tubuh yang kena apa tadi? Zat berbahaya tadi, zat kimia tadi. Soal bahaya listrik mungkin tidak terlalu ada urusannya dengan di sini dengan pembahasan kita. Bahaya panas juga tidak, kecuali ya B3 yang kita simpan itu bisa menimbulkan kebakaran seperti yang kita bicarakan tadi ya. Maka kita perlu juga mengenai bahaya dari api ya. Api bahayanya. Kalau bahaya kimia, jadi bahaya kimia ini bisa dia menimbulkan api ya. Bisa dia menimbulkan api, jadi dia bisa juga masuk ke sistem tubuh manusia. Bahaya kimia. Kayak bahaya biologi yaitu binatang-binatang apa ular atau buaya atau masuk semua dan virus ya. Virus biological hazard ya, virusnya apa namanya tuh ya. Termasuk ini termasuk biologi, bahaya biologi. Itu bahaya ergonomis ini ketidaksesuaian tubuh manusia dengan alat kerjanya atau lingkungan kerjanya atau tempat duduknya atau di mana dia berposisi tidak nyaman. Kalau dia di sana dari bulan ke bulan dan bertahun-tahun akan terjadi perubahan tubuhnya, perubahan bentuk terhadap tubuhnya, itu berarti bahaya ergonomis. Jadi apa? Kalau sudah ada bahaya, tentu kita harus kendalikan, ya harus kita kontrol. So bahaya kalau dibiarkan begitu aja maka terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan berarti timbullah bentuk salah satu atau dari 3 kerugian. Cedera, terhentinya produksi, yang ketiga harta benda jadi rusak. Ya. Maka perlu dikontrol, dikendalikan. Ya. Mungkin dengan cara eliminasi yang pertama, karena ini berupa hierarki, maka eliminasi itu apa? Menghilangkan bahaya tersebut. Ya. Contohnya misalnya ada zat kimia menetes di tangan kita. Ya. Kalau kita biarkan lama-lama, mungkin akan melepuh atau merusak tangan, ya, mungkin terjadi luka di tangan. Tapi secepatnya kita rendam dengan air, dengan cuci dengan air ya insya Allah akan hilang. Saya pernah ngalamin, ya, bahwa baterai mobil pecah waktu saya menjampingnya, terhambur muka saya oleh air baterai, maka bos saya langsung menyeret saya, membawa saya ke wastafel, langsung disiram muka saya, ya, karena pas di muka saya. Untuk mata saya cepat memejamkan ya, masuk menutup sehingga air baterai itu tidak langsung masuk. Tapi dengan cepat. Soalnya kalau lama baru disiram dengan air, zat kimia yang menempel ke tubuh, di sanalah dia bereaksi. Itu tujuannya di sini mengatakan, ya. Jadi dieliminasi cepat, dihilangkan. Kalau disubstitusi mungkin tidak terlalu bisa. Namun diisolasi kita harus mengontrolnya dengan menjaga jarak. Seperti corona ini, ya. Sudah itu rekayasa itu di engineering, ya, administrasi, yaitu administrasi juga, kontrol administrasi ini berupa apa? Protokol Corona COVID-19 ini. Protokol itu adalah kontrol administrasi dari bahaya risiko atau risiko bahaya dari corona, ya. Kita harus mematuhi itu. Jadi kontrol administrasi termasuk protokol yang dilaksanakan, yang disarankan oleh pemerintah kepada kita, ya.
kadang-kadang saya bingung, ya orang kok tidak bisa patuh aja gitu, ya. Oke, nanti itulah masalahnya, mungkin enggak. Oke, yang berikut, yang keenam, ini salah tulis ya, harusnya yang keenam APD, APP ya tahu sendiri itu masker ya. Jadi materi yang kita bahas ini ya itu tidak jauh apanya dengan dengan corona ini ya. Tergantung bagaimana kita mengembangkan dan memahaminya aja. So safety itu begitu ya. Safety itu begitu. Kalau kita mampu mengembangkan maka Anda akan memahami mengenai safety, mengenai keselamatan kerja. Ya. Oke, jadi ini sama dengan yang tadi ya, chemical safety ya atau keselamatan mengenai kimia, bahaya komunikasi. Jadi bahaya hazard communication. Bahaya itu harus dikomunikasikan. Itu maksudnya di sini ya. Kalau misalnya chemical safety program itu bahwa kimia ini harus ada program ketiganya. Tidak bisa tidak. Sebenarnya kita sudah bahas tadi lebih banyak ya, termasuk orang-orang yang bekerja di laboratorium. Ya, laboratorium itu kan banyak zat-zat kimia. Ya, tidak sederhana aja. Sudah itu tiap-tiap departemen di perusahaan ya, di mana memakai zat kimia, zat kimia B3 ya, terbiasa harus mengembangkan dan menerapkan hazard communication. Jadi hazard communication ini, hazard itu dikomunikasikan, disampaikan, dijelaskan. Hazard communication ini contohnya di samping secara verbal juga dengan cara membuat label ya. Pernah kejadian bahwa air baterai ditaruh di dalam botol aqua. Jernihnya sama dengan aqua ya. Karena dia menunggu orang istirahat baru ngisi air baterai dengan ke mesin kompresor ya. Tiba-tiba mau siang itu orang kehausan, dilihatnya botol aqua langsung diambilnya. Padahal itu mekanik menaruh untuk menunggu orang istirahat. Maka diminumnya itu. Maka seminggu dia di rumah sakit, tenggorokannya itu terbakar. Untung itu masih ada untungnya bahwa air baterai itu air tambahan. Air tambahan baterai itu ada dua jenis ya. Ada yang asli, asid, ada yang berupa campuran yang sudah ringan, tambahan ini. Ini yang akibat apa? Karena tidak dikasih label. Malah labelnya salah, label aqua di sana. Ya, ini suatu kesalahan salah satu. Jadi komunikasi. Ya, ingat ya, komunikasi bahaya tentang chemical, tentang kimia ini penting. Ya, itu maka ada lambangnya macam-macam ya. Seperti lambang obat aja tadi kan kelihatan tadi itu. Ada yang K yang paling keras, yang paling berbahaya. Ya, tidak boleh kita makan begitu aja. Lambang-lambang dari obat yang dibikin. Jadi bagaimanapun personal protective equipment atau APD atau sarung tangan itu benar-benar dilihat kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan yang dituntut ya untuk kita sediakan. Suatu informasi umum ya. Sebelum menggunakan kimia, kita kadang-kadang harus bekerja di rumah atau apa kita bekerja di rumah dan sesuatu apapun ya. Tapi yang paling penting dimengerti itu apa? Kita harus mengenali bahaya ya. Mengenali bahaya, menaksir, menilai risikonya. Ini risikonya apa nih? Wah, kalau terjadi kecelakaan dengan ini nih, saya harus dibawa ke rumah sakit ini ya. Sudah itu apa kontrolnya sebelum terjadi itu? Maka itu jadi masalah ini itu aja berputar-putar ya, mengenali bahaya, menaksir risikonya di mana, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Sudah itu supaya dia tuh aman, maka kita terapkan. So kalau kenyataannya setelah dipelajari risikonya rendah aja, mungkin tidak perlu kontrol lagi ya. Itu maksud dari matriks tadi, risiko matriks tadi. Jadi itulah maka kita perlu melihat apa saja bahayanya. Jadi setelah melihat ini, maka kita tahu ya bahwa ini benda P3 ini berbahaya kepada kesehatan manusia. Kalau ada, jadi lambangnya seperti inilah gitu. Oke, jadi bahaya fisik mengancam sistem tubuh. Jadi dia ada
Zat kimia ini ada dua bahayanya ya. Bahaya terhadap fisik kita, terhadap tubuh kita. Suatu ada bahaya terhadap kesehatan kita. Bahaya kesehatan inilah yang menyebabkan kita itu misalnya sakit-sakit aja perasaan atau tidak enak ya, atau penyakit kanker atau penyakit terjadinya tidak berproduksi ya, ada aja orang tidak bisa punya anak lagi, melahirkan, tidak bisa melahirkan, reproduksi ya, tidak bisa, itu akibat dari zat kimia. Maka perlu kita membaca MSDS dengan memahami lambang-lambang ini, ya, lambang-lambang ini. Ini yang namanya tadi GHS piktogram 9, mudah memahaminya. Jadi safety data sheet atau material safety data sheet. Jadi bahaya kesehatan keterpaparan kimia, bahaya dari terpaparnya kita ke zat kimia gitu ya. Jadi nih MSDS. Jadi MSDS yang kita lihat di sini, yang kita pelajari apa? Yang paling mudah aja tuh yaitu bensin, gasoline ya. Jadi produk MSDS ini bensin ya. Dasar kimia, nama kimianya apa? Ini benzen bisa, benzol bisa, aniline bisa, jadi bahasa Indonesia tidak ada ya. Phenyl hydride bisa, phene bisa, pyrobenzol bisa, coal tar naphtha bisa. Itu nama kimianya, ya, istilah kimianya. Kalau keluarga kimianya apa? Aromatic hidrokarbon. Jadi kalau ada hidrokarbon itu bahan bakar cair itu maksudnya, ya. Hidrokarbon itu bisa berupa minyak mentah, itu hidrokarbon itu sudah. Oli itu hidrokarbon, solar, minyak tanah, bensin itu hidrokarbon, ya. Dia sifatnya sesuai dengan familinya atau dengan termasuk keluarga kimia apanya namanya itu dia tuh dikenalnya dia di MSDS tadi di lembaran yang dibaca ini ya. Itu aromatik, artinya aromatik itu baunya keras betul. Bensin kan baunya keras, ya. Mungkin mempunyai ada kandungan variabel di dalamnya. Suatu jumlahnya apa? Jumlahnya tidak jelas ya, tidak apa. Biasanya terdiri dari 99% bensin. Ini perbandingan dari bensin itu sendiri ya, cairan bensin itu sendiri. Suatu extinguishing media apa? Extinguishing media maksudnya apa? Jadi di MSDS ini kita dikasih tahu cara memadamkannya kalau sudah timbul api, ya. Kalau sudah timbul api dari bensin ini karena sifatnya yang seperti tadi ini, ya, maka gunakan alat pemadam apa? Foam. Ya, ini alat pemadam foam yang biru ini. Jadi berupa busa. Dia itu sifatnya tuh menghalangin oksigen menyentuh api yang menyala tadi sehingga api tersebut padam, ya, karena diselimutin oleh busa. Itu kalau terbakarnya bensin, ya, bensin ini terbakarnya. Jadi MCDS ini dijelaskan nanti. Suatu dia dengan dry chemical juga, jenis dry chemical ada di sini. Dry chemical, kalau nggak salah ini dry chemical ini powder ini, ya, bisa dry chemical. Sudah itu dengan dioxide juga bisa. Dioxide ini berupa powder ini dioxide juga nih ya, dioxide. Jadi berupa tepung ya. Suatu cool the fire but not achieve extinguishment. Jadi kalau air kita gunakan memadamkan api ini ya, jadi bisa tidak mungkin bisa nyala, tidak bisa mungkin padam api tersebut ya. Malahan sangat berbahaya sebenarnya karena apa ini, air ini mengandung oksigen. Kalau kita siramkan ke api yang menyala, malahan apinya itu tambah tidak terkendali gitu. Kemana-mana dia jadinya gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan air. Ya. Itu maksudnya di sini menjelaskan. Jadi ini yang tertulis di MSDS yang harus kita pahamin. Dan selanjutnya apa? Yaitu special firefighting procedure. Ya. Jadi harus prosedur khusus dijelaskan di MSDS tadi, di lembaran data safety tadi, data keselamatan tadi, yang harus kita baca ya. Apa namanya? Protective equipment, kalau kita memadamkan api ya, harus ada kita menggunakan protective equipment ya, termasuk hal-hal yang bisa
Jadi begini maksudnya gini, ya. Kalau kita memadamkan api, ya, atau orang pemadam kebakaran itu dia masuk ke daerah-daerah yang berasap, ya, berasap eh, ke dalam ruangan yang berasap, ya, itu dia harus menggunakan self-contained breathing apparatus. Jadi self-contained breathing apparatus ini yang tabungan bernapas itu. Sebab kalau terjadi kebakaran, yang orang yang meninggal akibat kebakaran itu bukan kena apinya, tapi kena asapnya. Karena asapnya itu mengandung CO, ya. Jadi jangan dibayangkan orang kalau kebakaran ada yang meninggal itu pada umumnya itu adalah akibat dari kena asap. Asap yang timbul dari kebakaran tadi. Maka pemadam kebakaran itu dia harus pakai tabung untuk bernapas. Namanya self-contained breathing apparatus. Ini penting dipahami ini. Jadi memadamkan api itu harus berjaga jarak, tidak boleh kita sembarangan aja, ya. Maka harus ada prosedurnya, ya. Prosedur memadamkan api itu. Prosedurnya ini misalnya pas, pada mudah mengingatnya pas. Apa itu pas? Tarik pinnya, ya. Sudah itu langsung disapukan dari kiri ke kanan, diarahkan ke bagian yang terbakar, yang bawahnya kan bukan ke bunga apinya, ke bawahnya, suatu disapukan ke kiri dan ke kanan. Kalau mengingatnya itu pas, jadi kalau ada kebakaran, ada pemadam kebakaran di sana, ada APAR ya, APAR, fire extinguisher, maka ingat pas. Buka pinnya, sudah itu sudah diarahkan nanti disapukan dari kiri ke kanan, di bagian bawahnya, ya, dari samping ke samping gitu. Jadi kalau digunakan api juga itu sifatnya itu mendinginkan, ya, dan jangan menggunakan solid water stream, maksudnya langsung disemprotkan api ke situ, disemprotkan air ke api itu tidak akan membantu dia akan menyebar. Tapi kalau misalnya di pelatihan itu ada, ya, maka bisa kita mematikan api tersebut. Oke. Ini dibilangnya. Jadi udara uap yang tidak terbakar, ya, tidak terbakar dari kebakaran itu sangat berbahaya terhadap kesehatan, ya. Konsentrasi dari 2000 ppm, ya, per partikel dari udara itu adalah menjadi sangat berbahaya terhadap kehidupan manusia, ya. Jadi asap itu maksudnya, ya. Sudah itu apalagi yang harus diingat kalau kita membantu orang kebakaran, yaitu RACE ini kepanjangan apa? Rescue ini selamatkan orang yang bisa diselamatkan. Suatu diberi sirine alam, ya, ada tempat tombol-tombol yang khusus kalau di perusahaan ada itu. Suatu langsung dibatasin, ya, di konten itu maksudnya jangan sampai melebar ke sana ke sini, dia dijaga, ya. Sudah itu baru dipadamkan. Jadi ada 3 RACE yang ada hubungannya dengan penggunaan alat pemadam kebakaran, ya. Jadi material rilis dari udara ini jadi begini, ini sama dengan yang tadi, ya, bahwa udara yang keluar dari udara yang panas tadi, ya, udara yang panas akibat kebakaran itu akan menyebabkan kebakaran terjadi secara terus-menerus, ya. Itu sebabnya maka tidak bisa kita begitulah saja melaksanakan pemadaman, sebab sifatnya itu yang berbeda. Yang penting kita ketahui dulu sifat dari api yang terbakar. Yang terbakar itu misalnya zat cair atau bahan bakar cair, ya, yang terjadi. Jadi bahaya kesehatan, ya. Jadi cairan atau uap bau, ya, aroma dari uap dari cairan, ya, ini bisa menimbulkan iritasi terhadap mata dan kulit. Ini juga harus paham. Jadi dijelaskan ini bagian dari MSD juga tadi, ya. Suatu dipastikan jangan sampai lama kalau bersentuhan dengan kulit, ya. So ini bisa menimbulkan penyerapan dan menimbulkan gejala-gejala yang sama dengan terhirup atau
terpapar ya. Jadi ini mengenai bensin tadi sifatnya. Jadi sifatnya terhadap bahaya kesehatannya, bahaya kesehatan. Jadi lengkap diinformasikan di apa tadi di MSDS yang harus dipahami oleh orang yang berhadapan dengan B3. Sudah itu nih penjelasan lebih lanjut ya mengenai apa yang ada di MSDS tadi. Ya. Jadi perlu diingatkan bahwa kalau perusahaan membutuhkan MSDS yang berbahasa Indonesia ya, itu bisa kita minta dari supplier ya, supplier. Nah, biasanya ada dilengkapin ya. Saya cari di file saya tadi tidak ada, tapi bisa nanti saya masukkan di grup ya supaya ada bahasa Indonesianya. Jadi engagement product may result in vomiting. Tidak, misalnya pengaruhnya terhadap apa tadi bensin tadi ya, kalau terhirup sama kita ya bisa menimbulkan rasa muntah ya, atau bernapas kita tersendat-sendat ya, bisa menyebabkan terjadinya akibat dari bau tadi. Jadi bagian dari MSDS tadi ya. Jadi bensin ya, kan bensin MSDS untuk bensin ya, untuk bahan bakar bensin. Ini mengandung karsinogen. Karsinogen ini penyebab kanker. Sebelum menggunakan kimia ya, kontainer label dengan MSDS ini appropriate sumber. Jadi harus waspada sebelum menggunakan kondisi apa yang akan terjadi. Jadi kita menggunakan kalau itu tahu, kalau sudah ada lambangnya ya, maka kita pertanyakan ini mana MSDS-nya. Kalau tidak ada MSDS-nya, bisa kita tanya dari supplier yang menjual barang terus apa itu bahan tadi kepada kita. Ya, sudah itu di MSDS itu akan kita pelajari segala hal yang berhubungan dengan apa tadi yang kita beli tadi. Itu untuk membuat kita selamat. Jadi untuk mengenali apa saja, bagaimana caranya, dan apa kondisi yang akan terjadi kalau terhirup sama kita atau bisa juga tertelan. So jalurnya untuk masuk ke tubuh ya itu bermacam-macam ya, jalur masuk ke tubuh. Oke. Physical hazard dari bahaya fisik kimia ya. Bahaya fisik kimia kan sudah kita bahas tadi. Kalau menempel kepada tubuh ya, kepada bagian tubuh ya, dia akan terjadi kerusakan pada fisik itu sendiri ya, pada kontak pada bagian itu saja. Tidak apa, kecuali berlama-lama menempelnya di bagian tubuh, dia bisa masuk ke pori-pori dan masuk ke sistem darah. Dan itu akan menimbulkan penyakit tambahan yang lain gitu. Jadi ini dijelaskan cuma begini, api tersebut itu adalah tendensi dari kimia yang terbakar gitu maksudnya di sini. Jadi ada flashpoint atau jadi ini kalau dibahas ini makan waktu ini ya, tapi sifat dari sebenarnya api itu apa? Api bahan bakar cair yang terbakar itu bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi ya, itu kalau dijelaskan banyak-banyak itu akan menimbulkan makan waktu gitu ya, tidak cukup waktu kita. Kita cuma waktu disediakan oleh host cuma 1 jam, mungkin setengah jam berikut nanti kita tanya jawab ya, apa masalah dari dari MSDS, dari MMM. So tujuannya begini, MSDS ini ya, ini adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya B3 ya. Jadi B3 ya, kalau zat kimia itu sudah B3 itu. Kalau di perusahaan disebutkan B3 ya. Adanya MSDS itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahayanya ya. Maka sebab dalam sistem keselamatan itu kita harus mengenali bahayanya dulu ya. Kita mengenali bahaya dari produk yang kita curigai yang berupa B3 itu, mengenali bahayanya melalui MSDS. Itu penekanan yang harus kita pahamin dari pembahasan ini ya.
Ini yang jadi sifat-sifatnya, bagaimana kemampuan dia menyala itu kan, itu bisa dilihat lebih lanjut di hal-hal yang lain. Tapi bagaimanapun hal-hal yang penting yang berhubungan sifat-sifat dari apa tadi bahan B3 ini atau zat kimia. Ya, kalau bahaya kesehatan tadi sudah kita bicarakan tadi ya, efek terhadap kesehatan dan kimia berbahaya sering yang berbahaya sering kurang kelihatan ya. Jadi efek terhadap kesehatan kurang terasa terhadap ya, tapi kalau terhadap fisik, bahaya terhadap fisiknya kelihatan. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini pengulangan aja ya, bahwa ada bahaya terhadap fisik, ada bahaya terhadap kesehatan. Bahaya kesehatan ini tahunya kita malahan sudah lama baru tahu. Seperti yang saya bilang tadi, sudah pensiun baru tahu kita kena dampak dari pekerjaan kita. Kalau bahaya fisik langsung terasa waktu itu, kelihatan langsung waktu itu. Ya. Jadi pada efek kesehatan atas terpaparnya ke zat kimia, khususnya keterpaparan kronis sering tidak lengkap gitu. Jadi tidak lengkap. Jadi membahas efek kesehatan dari kimia, dua istilah sering dengan sengaja bisa tertukar. Keracunan dan bahaya. Keracunan dan bahaya. Oke, jadi bagaimana arti sebenarnya dari dua kata ini makan waktu aja cerita ini ya. Keracunan adalah kemampuan zat kimia menimbulkan cedera. Bahaya adalah kemungkinan bahwa suatu lantas penanganan yang benar walaupun racun kimia tinggi bisa dipergunakan dengan aman. Jadi maksudnya begini, ya. Berapapun tingginya risiko bahaya dari zat kimia atau B3, kalau ditangani secara benar ya akan aman. Ya, akan aman. Ini maksud dari sini dari penjelasan ini, ya. Sudah itu sebaliknya yang kurang beracun, ya, ini kurang racun ini, tapi dianggap enteng, ya, dan ditangani sembarangan bisa menjadi sangat berbahaya. Ini aja yang harus kita ingat. Nah, itu risiko kesehatan yang sebenarnya tergantung dari tingkat keberacunan dan tingkat keterpaparan. Ya. Susah mencari bahasa Indonesianya, sakit. Jadi tidak masalah berapa beracunnya bahan B3 tersebut, dampak risiko bisa kecil, kecuali masuk ke dalam sistem tubuh. Ya. Jadi yang dipentingkan di sini apa? Ini APD, ya, APD sama dengan corona ini. Yang dipentingkan apa? APD dan prosedurnya dan protokolnya diikutin. Protokol itu prosedur itu sebenarnya. Prosedur itu adalah administratif kontrol administrasi terhadap risiko bahaya corona. Ya, maka kita patuhin aja. Suatu dari prosedur itu diminta kita pakai masker, ya kita pakai masker. Dari prosedur itu diminta kita harus menjaga jarak, ya jaga jarak, jangan berkerumun, jangan berdekat-dekatan, ya. Ini yang harus kita pahamin sebenarnya. Ya. Sudah tuh rutenya masuknya tadi kan sudah kita bilangkan, misalnya melalui mata, ya, melalui kulit, ya, jalur termudah bagi zat kimia masuk ke dalam tubuh melalui langsung ke kulit atau mata. Jadi sini aja kita udah tahu nih apa kontrol yang diperlukan, yang dibutuhkan. Kita udah bicara banyak tadi mengenai kontrol terhadap kalau kulit apa? Kita harus pakai protective equipment yang melindungi tubuh semuanya, ya. Kalau mata ya pakai kacamata, pakai pelindung face shield, pelindung muka, macam-macam, ya. Suatu terserap. Jadi sifatnya terserapnya ke dalam tubuh saluran darah bisa selanjutnya zat kimia menimbulkan efek keracunan pada bagian lain dari tubuh. Tadi sudah dibahas juga, ya. Penyerap zat kimia ke dalam tubuh melalui kulit yang utuh dipengaruhi. Nah, jadi begini, zat kimia ini juga kadang kalau bersentuhan ke kulit, ya, kalau dari awal kita sudah tidak pakai APD, APD itu pelindung diri, maka bersentuhan dengan kulit kita, ini dampaknya terhadap kulit itu, misalnya kalau kulit kita kering, atau mungkin bekas-bekas luka, itu lebih cepat kena pengaruh dari zat kimia. Ya. Jadi tidak pakai sarung tangan aja memegang zat kimia, memegang bensin misalnya, tuh kan, apa kan, malah di zaman saya dulu biasa tuh mencuci tangan dengan bensin, tapi cepat-cepat dikeringkan, jangan dilama-lamakan, bisa melepuh tangan dibikinnya. Oke, jadi ini pemahaman. Ini contoh kalau kena kulit, ya, kena kulit, maka terjadilah seperti ini. Ya. Menggunakan sarung tangan pakaian pelindung. Jadi ini sudah sederhana ya apa yang kita bahas tadi. Gejala kulit terpapar bisa dalam bentuk kering, memutih, kemerahan dan
Kalau terjadi kontak kulit dengan zat kimia, siram dengan air sekitar secepat-cepatnya selama 15 menit. Ya. Kalau kena mata kita ada pakai apanya lensa apa namanya tuh lapisan kacamata itu. Jadi kita bisa buka itu dulu, ya, kontak lens ya. Kontak lens bisa dibuka tapi sambil kita siram dengan air. Ya repot kali jadinya kan. Itu kenapa? Karena kita lupa menggunakan pelindung muka atau pelindung kacamata. Sederhana aja sebenarnya. Nah ini nih, ya. Kalau orang kena bensin, semprotan bensin misalnya, wajahnya kan bisa dia pakai apa kontak lens ini, maka sambil membuka kontak lens itu matanya tetap disiram dengan air gitu maksudnya. Kalau pernapasan ya, paru-paru adalah jalur biasa masuk gas uap. Jadi kekebalan penciuman bisa terjadi bila gini, yang penting. Kalau bahan zat kimia tercium sama kita, terasa baunya kan. Tapi kalau sudah lama tercium, seperti hilang baunya. Tapi karena dia mampu membuat penciuman kita tuh lumpuh, hilang. Ya gas amoniak juga sifatnya begitu. Kita merasa wah sudah tidak ada lagi nih. Tiba-tiba kita pingsan. Ya. Jadi ini ingat. Jadi bau aroma dari B3 itu bisa membunuh penciuman kita. Itu yang perlu diingat. Karena kita tidak pakai masker, tidak pakai penutup hidung atau apakah istilahnya. Jadi seolah-olah sumber bau itu sudah habis. Dia bisa diukur dengan bau juga ya. Zat kimia itu bisa diukur dengan baunya, tingkat baunya ya. Jadi kalau tadinya bau atau hilang, jangan dianggap itu sudah hilang, cuma penciuman kita sudah tumpul, apa istilahnya ya. Jangan disangka itu sudah selesai. Ada juga pengaruhnya dari B3 itu ada efek narkotik. Sebenarnya banyak aja. Saya lihat tuh ada anak-anak kecil ngelem tuh banyak itu ya dulu ya. Nah, sekarang juga masih banyak mungkin ya. Itu sebenarnya tuh anak-anak itu bunuh diri pelan-pelan itu sebenarnya tuh. Saya tidak tahu Kementerian Sosial apakah tahu atau tidak. Orang lain kok tahu, ngapa dia tidak tahu ya. Itu di zaman Gus Dur dulu kan dibubarkan apa itu? Departemen Sosial ya. Nggak tahu kalau anaknya sekarang jadi bos ya, jadi menterinya. Sebab kenapa? Tidak bermanfaat sepertinya. Di zaman itu perkiraan saya begitu, maka dibubarkan. Ya, kalau sekarang nggak tahu, masih banyak aja kayak anak-anak kecil ngelem di pinggir-pinggir jalan di kota-kota itu ya. Itu ngelem itu pengaruh dari ini nih, merasa pusing, mual, dan rasa kena narkoba, narkotik apa tuh, melayang-layang dan nyaman rasanya kan, tapi itu merusak saraf ya. Itu lem itu. So lem itu, lem ibon itu yang di apa itu, lem ibon itu. Oke. Pikiran saya kemana-mana jadinya. Kenapa? Saya pernah dipesan oleh gubernur, oleh apa, DKI, lem ibon itu kan untuk apa sebenarnya? Tidak tahu saya. Oke. Jadi zat kimia menimbulkan aroma yang harus digunakan di ruangan terbuka atau ventilasi lokal. Jadi sifatnya yang punya aroma ini harus digunakan di ruangan terbuka. Itu maksudnya nih. Kadang-kadang ventilasi biasa mungkin tidak memadai. Jadi ini cara-cara bagaimana menangani. Yang penting kita memahami bahaya, risiko bahaya dari B3 atau zat kimia. Ya. Maka kita harus mengetahui informasi itu dari MSDS, Material Safety Data Sheet, atau lembaran K3 dari materi. Ya. Kalau ini melalui mulut, ya bisa ada. Jadi bisa termakan, terminum, bagaimana langkah-langkah untuk membenarkannya. Jadi ada saatnya tidak boleh. Kalau misal termasuk ke mulut, ya itu tidak boleh dipaksa muntahkan gitu ya, biar dokter yang memastikannya. Ya, tidak, ya dibawa ke puskesmas atau dokter lah yang memastikan apakah perlu dimuntahkan atau tidak. Juga bisa jalur masuknya itu melalui bagian-bagian yang tajam dari tubuh ya. Jadi kalau yang tajam itu bisa zat kimia masuk, karena kulit misalnya kan tajam kan, maka kalau di luar sana ada sarung tangan yang dari besi, dari apa namanya, dari kawat gitu. Jadi efek racun kimia, bahaya kesehatan termasuk juga. Jadi tadi sudah dibilangkan bahaya kesehatan, yaitu tidak langsung terasa sangat ini, tapi setelah lama baru terasa dan akan menjadi masalah.
ya. Suatu terhadap efek racun kimia, ya. Jadi ini sifatnya ada yang misalnya lokal atau sistematik, ya, sistematis, ya. Jadi sifatnya itu dia menjalar, dia pindah sana dan mengganggu atau mempengaruhi hal-hal yang lain. Oke, saya rasa udah cukupnya waktunya nggak, Mas Asif? Atau jangan orang nggak dengar saya lagi? Oh, masih mendengar, Pak. Masih Pak, masih mendengar Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya, jadi ini waktu, ya kita nggak bisa terlalu detail ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga kita bisa bahas, nanti di grup juga bisa. Nanti kita bicarakan, ya. Tapi yang paling penting betul bahwa B3 ya, itu sama B3 ya. Ini B3 kalau yang kita kenal di perusahaan-perusahaan, itu umumnya zat kimia. Sudah itu dia bisa melalui udara yang paling mudah ya. Itu sama aja dengan zat-zat beracun dan kimia dan sama dengan corona yang sekarang. Kontrolnya tidak lain ya. Kita harus mematuhi SOP. Apa itu SOP? SOP itu berupa kontrol administrasi, yaitu protokol yang ditetapkan. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan dengan tetap mempertahankan protokol dari COVID-19 ini. Satu yang kedua, berdasarkan protokol ini maka kita harus mematuhi menggunakan masker, ya, karena masker itu sifatnya sudah melindungi ya, tapi tentu dari batas-batas tertentu. Yang kedua, kita harus menjaga jarak. Itu semuanya sudah ada di perusahaan itu ya, di perusahaan. Saya yakin ya, jangan orang yang bekerja di perusahaan yang aktif dengan keselamatan kerja, tapi tidak bisa menghubungkan dengan corona, itu juga aneh itu orang itu. Mungkin dia tidak paham dia. Ya. Jadi di perusahaan sebenarnya sudah mudah, karena orang-orang safety biasanya umumnya mengerti di perusahaan. Ya. Jadi ini sudah bagian yang penting. Sudah itu mengenai ini kan, karena ada saya dengar komplain bertanya sama saya kan, bagaimana tuh Pak Herman, kita tuh kalau di perusahaan nyuruh kita latihan, disuruh kita pelatihan-pelatihan ketiga dibayarkan oleh perusahaan katanya kan. Sebenarnya ini juga bisa kalau ada host kita, admin meminta administrasi untuk materi ini dan pengukuhan sertifikasi terhadap pengenalan yang 1,5 jam ini ya, dan dibuat dalam bentuk sertifikat, itu sebenarnya bisa diklaim ke perusahaan ya. Kalau perusahaan nggak mau bayar itu nggak masuk akal menurut saya. Kalau saya orang dari perusahaan mungkin saya berurusan dengan manajernya itu. Tapi bagaimanapun ini hal yang penting ya, karena ini kita mendukung kita dengan program pemerintah terhadap memerangi corona ya. Tidak banyak bedanya, sama aja ya. Jadi kita bisa memastikan. Jadi juga misal corona ya, ada kerentanan individu. Misalnya di corona ini umur masih muda tahan. Kalau umur yang sudah lanjut dan sakit-sakitan, dia sangat rentan dengan corona. Jadi bagaimana menanganinya itu, maka harus kita tuh benar-benar apa gitu, benar memahamin gitu ya, dan semuanya tuh harus harus kita seriusin dan kita disiplinin ya. So tujuannya juga mungkin saya yakin saudara-saudara yang serius mendengarkan dan memahami ini ya, dan mengerti ini, saya sangat ingin ini disampaikan juga kepada teman-temannya di perusahaan-perusahaan ya. Karena masalah corona ini tidak lepas dengan masalah B3 di perusahaan ya. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan semen ya. Maka di zaman itu ya tahun berapa dulu, tahun 2000 ya, itu di penandaan label-label ini di gudang B3 itu tidak terlalu rapi, maka itu suatu temuan yang serius. So bisa bercampur-campur ya. Jadi label itu komunikasi dari bahaya itu ya. Jadi bahaya itu harus dikomunikasikan untuk dikenali oleh orang dan kita tahu tingkat risikonya. Jadi tidak bisa. Ini tadi kita sudah bahas juga ya, karena ada zat-zat yang sifatnya itu karsinogen ini yang menimbulkan kanker ya, macam ya. Reproductive toxin juga ada zat kimia. Kalau kena pada seseorang ya bisa menimbulkan kemampuan reproduktifnya tuh hilang ya.
reproduktif itu tidak bisa, dia jadi mandul istilahnya gitu ya. Baik laki-laki, baik perempuan bisa kena mandul. Ya, mandul tidak bisa punya anak. Maka dia menjadi orang yang tidak beruntung. Ya, tidak beruntung itu maksudnya childless. Childless itu tidak punya anak. Ya. Jadi sama. Jadi inilah yang kita bahas ya. Sebenarnya kalau terlalu terperinci ini materi yang bisa 2 hari atau 1 hari ya paling cepat kita bahas untuk lengkapnya ya. Tapi bagaimanapun penekanannya kita harus memahami B3 itu sama dengan corona dan berupa yang sifatnya itu bisa masuk ke kalau virus corona sudah jelas dia masuknya cuma dia tuh membahayakan kesehatan kita aja ya. Tapi bisa juga membahayakan fisik itu sifatnya karena dia akan terjadi damage terhadap lung kita, langsung paru-paru kita ya. Nah, jadi bagaimanapun kimia umumnya bisa merusak kesehatan bahaya kesehatan kita dan juga bisa bahaya ke fisik kita ya, fisik seperti gambaran-gambaran tadi gitu. Jadi ya ini kalau kita lihat lebih lanjut ya mengenai kebijakan MCDS mana hampir sama aja dengan yang tadi kita bahas ya, tidak akan banyak kurangnya ya. Cuma ini bentuk MSDS yang ini mengenai bensin tadi nih kan, ini yang saya uraikan tadi nih ya, sampai hazardnya, bahaya hazard ya terhadap eksplosif juga kebakaran terhadap nisbat. Ini salah satu contoh aja yang paling umum kita kenalin yaitu bensin tadi ya. Jadi begini, MSDS ini bisa kita dapatkan kalau material kita pesan di perusahaan, dari supplier ya. MSDS dipergunakan oleh perusahaan kimia dan diberikan ke vendor untuk sampaikan mengenai bahaya, informasi tentang bahaya. Jadi hazard communication ya. Nih. Jadi lebih kurang sama dengan yang kita bahas tadi ya. Pengaruhnya sifatnya ya, sifat dari B3 atau bahan-bahan kimia ya. Kayak ini kan cuci tangan setelah memegang kalau pendarahan terhadap manusia ya, cairan pendarahan bisa timbul dan melepaskan sarung tangan. Mencuci tangan secepatnya, sesering mungkin itu dibutuhkan kalau kita menghandle atau memegang zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya ini ya. Jadi hand washing, mencuci tangan itu sudah harus dibiasakan kalau berurusan dengan sesuatu yang beracun ya. Dan kita di sini bilang misalnya kalau sampai di tempat kerja, cuci tangan sebelum dan setelah makan, setelah ke kamar toilet ya, setelah membuka sarung tangan. Ini semuanya prosedur sebenarnya nih ya. Cuci tangan, hand washing ya. Sudah tuh kotoran-kotorannya disimpan dan dibuang dan diberi tanda kalau bisa ya. Kalau cairan darah dari rumah sakit biasanya ya, maka kita harus buang dan diperlakukan secara benar karena sifatnya yang menular. Oke. Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 15 menit. Ya. Bagaimana Pak Mas Asif? Ya, boleh. Sudah selesai Pak ya? Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Kebetulan tadi di chat sudah ada yang bertanya. Ini dari Ibu Lili Sutanti. Nah, halo Bu Lili, apakah sudah masih masih mendengarkan ya Bu Lili? Ya. Nanti takutnya Pak Herman menjawab ternyata Bu Lilinya lagi di luar, masih di mana gitu. Unmute. Mungkin belum unmute ya? Ya mungkin bisa langsung kita itu aja. Oh, oke, silakan. Ada nih. Ini Pak, bertanya saya
bacakan Pak ya. Ya, Semua jenis bahan kimia wajib memiliki MSDS. Nah, itu pertanyaan dari Bu Lili Sutanti. apa pertanyaannya coba ulang? Apakah semua jenis bahan kimia wajib memiliki MSDS? Ya, benar. Begini, saya sering hadapin ya bahwa ada barang itu datang sudah di gudang, maka saya tanya, sudah ada di gudang, yang saya tanya ini MSDS mana? Ini bahan beracun. Karena ada lambangnya kan, bahan beracun kan. Karena lambangnya tadi, dari 9 lambang itu ada nempel di sana. Suatu saya tanya, ini MSDS mana? MSDS itu apa Pak? Nggak tahu dia, itu kejadiannya ya sebelum tahun 2000 ya. MSDS itu lembaran data K3 terhadap barang. Oh, nggak ada Pak, katanya kan. Saya bilang kita harus minta ke supplier nih, supplier wajib karena kembalikan barang ini, saya bilang kan. Benar diurus, mau makan waktu lama, mungkin 2 mingguan baru datang. Tapi pernah juga kejadiannya MSDS mengenai sesuatu yang berhubungan dengan alat ya, alat kren. Itu langsung saya pesan, saya kirim email ke Jepang dan Jepang dijawab oleh Singapura. Dalam tempo 2 hari aja datang jawaban ya mengenai MSDS. Jadi MSDS itu sudah standar internasional ya, bahwa apapun alat, jangankan alat, jangankan zat kimia, apapun alat yang dilempar ke masyarakat itu harus ada panduannya, ya, harus ada panduannya, tidak bisa dilempar begitu aja, kecuali dipakai sendiri, ya, apalagi B3. Jadi wajib itu Mbak, sudah tidak bisa ditawar itu, ya. Ada undang-undangnya juga itu, saya yakin ada undang-undangnya, saya tahu itu, tapi saya tidak bisa menunjukkan sekarang. Oke, Mbak. Oke, itu kira-kira Bu Oke. Lili Sutanti. Mungkin Pak, mungkin MSDS kalau itu ada pertanyaan lain, dikeluarkan, silakan dilanjut Bu Lili. Ya. MSDS itu dikeluarkan oleh Disperindak ya Pak ya? Maksudnya disahkan atau ini untuk bahan kimia yang diperdagangkan gitu? Tidak, misalnya begini. Sebelum itu ya, kalau barang dibeli oleh sebuah perusahaan akan membeli suatu barang, dia harus melibatkan orang safety sebenarnya. Seorang safety punya hak untuk mengetahui apa barang yang dibeli, apa risiko bahaya dari barang tersebut. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus disampaikan oleh orang safety. Itu salah satu juga. Sudah itu orang safety sendiri ya, ini orang safety ya mengerti dia bahwa MSDS itu perlu, tidak bisa tidak, ya. Kalau datang barang tanpa MSDS, tolak. Jangankan MSDS, ya jangankan barang kimia atau B3 ya. Apapun alat yang kita beli di perusahaan ya, itu harus ada dokumennya, eksternal dokumen yang mendampingi barang tersebut ya. Itu sudah aturan dunia, aturan perdagangan itu ya, tidak bisa lepas. Itu namanya apa? Itu traceability, kemampuan melacak barang yang kita beli. Ada itu informasi yang kita bisa dapatkan dari situ. Sebentar aja. Jadi kesimpulannya apa? Apalagi B3 itu wajib ada MSDS. Itu Mbak. Ya, kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Herman. Jelas-jelas. Oke, terima kasih sama-sama. Yang berikut ada. Yang lain bisa bertanya, silakan. Halo Pak, saya ada pertanyaan. Masih ada waktu banyak nih. Oh ya, Pak Abraham ya? Iya. Ya, Ada silakan dua sih, Pak. Pertanyaan saya, kalau dibolehkan. Ya, silakan. Satu-satu dulu ya Pak. Satu dijawab dan Yang pertama Pak, ini mengenai bahaya kimia ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk bahaya kimia ini berbeda dengan bahaya fisik. Yang mana kalau bahaya fisik itu paparannya itu, dampaknya itu langsung terlihat. Kalau bahaya kimia bisa makan waktu beberapa tahun, dan seperti yang Bapak ceritakan tadi, ketika bahkan setelah pensiun Ya. baru dampaknya muncul Pak. Pertanyaan saya, ketika setelah pekerja ini pensiun, apakah masih bisa digolongkan PHK dan perusahaan masih bertanggung jawab Pak untuk itu? Itu yang pertama. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua mengenai SDS ini, kalau misalkan perusahaan memesan bahan kimia Pak ya, dari perusahaan dari negara yang bahan kimia ini dari negara luar, misalkan Jerman, Polandia dan lain sebagainya. Kemudian supplier nggak punya SDS yang terjemahan bahasa Indonesia, apakah seperti apa bijaknya Pak dari perusahaan ini? Apakah menolak ataukah bisa menerjemahkan SDS-nya itu sendiri?
Kemudian kalau mau diterjemahkan siapa Pak yang berhak dan berwenang untuk menerjemahkan? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya ya. Yang pertama tadi mengenai lupa lagi saya tadi. Apa yang pertama tadi? Mengenai bahaya kimia Pak. Oh ya, begini. Zat kimia atau B3 itu efeknya ada dua macam. Efek terhadap fisik ya dan efek terhadap kesehatan ya. Jadi hazard physical hazard dan health hazard. Jadi bahaya kesehatan. Kalau bahaya kesehatan itu bahayanya itu tidak terasa sekarang ya. Umumnya setelah pensiun ya, pensiun baru timbul dia. Maka saya bekerja di perusahaan terakhir saya dulu ya. Itu ada program 5 tahun setelah kita pensiun, kita masih bisa mengklaim biaya berobat. Dan saya alamin sendiri itu ya. Malah saya dioperasi setelah berapa bulan aja sebelum habis 5 tahun, ya saya diopname di rumah sakit, ya biayanya lumayan besar. Itu bisa diklaim saya klaim ke perusahaan dan bayar tuntas lengkap ya. Jadi itu tergantung dari perusahaannya. Umumnya setahu saya ya, perusahaan-perusahaan yang benefit yang bagus itu mempunyai program kayak gitu ya, enggak bisa dilepas saja. So efek dari suatu penyakit akibat kerja itu istilahnya ya, PAA ya. Penyakit akibat kerja itu efeknya tuh enggak terasa langsung. Penyakit akibat kerja itu setelah berapa saat baru terasa. Jadi orang kalau sudah pensiun 5 tahun berarti sampai umur 60 tahun ya, itu masih bisa dijamin kesehatannya ya. Itu saya mengalami sendiri ya, itu satu. Yang kedua tadi mengenai fisik ya. Bahaya kimia itu bisa mengganggu fisik kita langsung, misalnya terbakar kulit atau gambarnya tadi tak ada jari yang terbakar kan. Itu secara fisik. Setelah itu kalau penyakit ya setelah lama baru terasa timbulnya bagi diri kita gitu ya. Itu. Ada pertanyaan lagi tadi nggak? Yang mana? Mengenai SDS Pak, kalau misalnya dari suppliernya nggak ada terjemahan Pak. Oh iya. Bahasa Indonesia. Begini, sebenarnya sudah ada aturan pemerintah, produk yang dipasarkan di Indonesia ya, itu harus ada bahasa Indonesianya. Sepertinya kayak menjual produk-produk dari luar itu harus ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya terpepet tidak ada ya, kita kalau perlu bilang kan ke manufacturernya, kalau pabriknya, bahwa barang Anda tidak bisa saya pakai karena MSDS-nya tidak bahasa Indonesia. Jadi itu ada aturannya, apapun yang produk masuk ke Indonesia itu harus ada dokumen, eksternal dokumennya atau bukunya ya. Sudah itu harus ada bahasa Indonesianya. Ya. Jadi itu saya udah lama saya tahu, mungkin dari tahun 80-an saya sudah tahu itu ya. Tapi dalam pelaksanaannya bisa saja tidak. Jadi kalau perlu diterjemahkan ya, itu saya rasa kalau orangnya bisa mengerti bahasanya, saya tidak masalah. So yang paling penting, yang pertama MCDS, barang yang kita beli itu ada lambang, salah satu dari lambang atau lebih dari lambang yang kita lihat tadi, yang 9 tadi. Kalau ada lambang itu, maka kita telusuri, maka apa saja risiko bahaya dari lambang tersebut ya, apa jenisnya itu. Jadi tergantung dari kemauan kita aja untuk mengetahuinya. Saya yakin bisa. Itu aja bisa saya jawab Pak. Kasih banyak Pak, jelas kok. Kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham. Sekarang Pak Diki sepertinya itu melambaikan tangan. Apakah ingin bertanya? Silakan Pak Diki. Ya Pak, silakan. Halo Pak Diki. Klasifikasinya apakah ada klasifikasi khusus? Pak Diki sepertinya suaranya tidak terdengar. Kurang keras ya. Ya Pak, apakah ada klasifikasinya Pak terhadap area yang berbahaya untuk misalkan pada saat di proses produksi Pak kita menggunakan bahan B3 gitu Pak? Ya. Bahan B3 dipergunakan sebagai aditif ya, tambahan dari produk ya. Iya benar Pak. Itu apakah ada klasifikasi area berbahayanya Pak? Area ini maksudnya apa nih? Misalkan di area produksi ini dinyatakan kategori bahaya apa gitu, apakah itu ada aturannya gitu Pak? Tentu kalau ada hubungannya dengan B3 tersebut, kita harus pastikan dulu
B3 tadi itu melalui MSDS-nya ya. MSDS itu sangat memberikan informasi yang lengkap ya. Bagaimana kita menanganinya ya. Malahan kalau sudah terjadi cedera terhadap orang oleh bahan tersebut, maka MSDS itu ada anjuran-anjuran yang harus kita patuhin gitu. Jadi ya, termasuk juga penggunaannya itu bisa kita tanyain bagaimana penggunaan dari alat dari B3 tersebut ya, dari pabrik. Ya pabrik itu harus begitu dia, kalau enggak kemana laku barangnya kalau enggak jelas. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih. Ya, Sama-sama. mungkin untuk masalah area tadi yang dimaksud seperti apa ya? Pak Diki. Kalau di tempatku kan kebetulan di area listrik ya, Pak. Misalkan ada klasifikasi area bahaya kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kalau di bahan kimia apakah ada yang seperti itu gitu, Pak? Oh, macam zona ya, zona Zonanya, Pak. zona 0, zona 1, zona 2 ya. Ya, betul, Pak. Sejauh ini tidak ada terperinci seperti itu, tidak ada, kecuali kalau zona ini yang kita kenal hazardous area ya. Hazardous area ini yang berhubungan dengan tempat kerja yang udaranya itu sudah ada kandungan apa tadi kita bicara tadi mengenai bensin ya, bensin atau zat cairan bahan bakar cair ya. So bahan bakar cair di perminyakan biasanya ada zona 1, area 0 atau zona 0, zona 1, zona 2. Kalau zona 0 ini, area 0 ini ya, di mana udaranya sudah ada gas yang mudah meledak ya, sudah ada campuran bahan bakar karbon hidrokarbon dengan udara dengan oksigen. Jadi tinggal menunggu percikan api aja maka terjadi ledakan atau terjadi terbakar ya. Itu zona 0 atau area hazardous area yang dinamakan ya zona 0 namanya, baru ingat saya. Bahwa dalam keadaan emergency, dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak normal akan tetap ada gas itu di udara. Itu satu. Kalau yang satunya, kalau terjadi keadaan darurat, kebocoran, baru ada di sana tuh gas yang berbahaya. Kalau yang 3, lain lagi ya. Itu tuh kalau ada perbaikan atau apa, itu baru ada bahaya. Jadi ada 3 yang dulu disebut hazardous area terhadap terhadap minyak, gas bumi biasanya begitu. Tapi kalau untuk zat kimia ya, saya rasa tergantung gini. Kalau kita melihat bensin atau solar atau bahan bakar atau minyak mentah ya sebagai B3 ya. Coba kalau B3 itu berlaku itu yang saudara bilang tadi, itu ada area 0, area 2, area 3 ya. Di mana orang untuk masuk ke area 0 atau zona 0 ini ya, itu benar-benar harus ketat ya, sepatu tidak boleh yang pakai besi, harus karet, di kantong tidak ada korek api atau apapun ya. Sudah itu sudah udara di sana itu sudah meninggal percikan api aja, puntung rokok aja sudah bisa menyebabkan menyala gitu. Karena dalam kondisi normal, tidak normal, tetap akan ada di udara gas tersebut. Itu zona 0 kalau tidak salah saya istilahnya. Kalau zona 1, ada kandungan udaranya mengandung eksplosif, mengandung gas yang mudah meledak. Kalau dia area 1. Tapi kalau ada perbaikan, kalau ada emergency, itu yang di hazardous area. Jadi kalau saya rasa ada juga kebenaran, tapi itu bukan produk yang kita beli ya, tapi produk yang kita kerjakan, yang kita hasilkan sendiri dari pengeboran. Ya. Jadi ada sedikit bedanya, tapi ada kesamaannya yang seperti saudara tanya itu. Ya. Namun tentu dalam menggunakan B3 tidak sampai area itu menjadi terpengaruh oleh B3 ini. Nah, ya terlalu besar itu maksudnya. Tapi tempat-tempat tertentu bisa saja, mana tahu kita kan. Tapi itu kita dengan mudah bisa mengklasifikasikannya gitu. Saya bisa cuma menjawab begitu, Pak ya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, masih kita beri kesempatan lagi beberapa menit ke depan.
Kalau sudah tidak ada, mungkin kita serahkan ke Pak Herman sebagai penutup, Pak. Silakan. Ya terkait dengan materi ini, Pak. Silakan, Pak. Oke ya, terima kasih. Jadi kalau kita simpulkan ya, yang paling utama konsep dasar ketiga itu kita harus mengenali bahaya. Ya. Dalam masalah B3 atau zat kimia, kita mengenali bahayanya itu melalui MSDS ya, MSDS. Ya, di sana itu dijelaskan bahayanya, kategori di mana, lambangnya apa, setelah itu bagaimana penanganannya, bagaimana supaya tidak menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak diharapkan ya di MSDS. Jadi mengenali bahaya itu yang paling penting sekali dulu. Suatu setelah tahu kita bahayanya, kita nilai risikonya itu apa ini. Risikonya bisa terbakar sekampung enggak? Itu satu hal yang serius kan. Kalau gitu apa kontrolnya? Ini kontrolnya apa? Mungkin pertama dulu administratif kontrol ya. Administratif kontrol himbauan mengenai keselamatan. Sudah itu administratif kontrol mungkin selanjutnya mungkin mengisolasi daerah tersebut. Sudah itu mungkin melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan risiko bahaya tersebut. Maka insya Allah aman, selamat, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak kenali bahayanya, tunggu aja lah. Malah petaka akan terjadi. Sederhana aja sebenarnya, ya kan? Oke, itulah yang saya bisa tambahkan sebagai penutup. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya di grup bisa aja nanti. Terima kasih. Ya. Banyak Baik, sedikitnya. Pak. Terima kasih Pak Herman atas pemaparannya. Semoga pada pelatihan kita kali ini banyak manfaat yang bisa kita ambil dari beliau. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Untuk minggu depan kita akan ada pelatihan lagi di hari Sabtu di jam yang sama. Apabila Bapak Ibu ingin mengikutinya, nanti link pendaftarannya akan kita sampaikan di grup. Adapun yang ingin bertanya tentang hal ini ya, tentang pelatihan kali ini, bisa juga bertanya melalui WA Group. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Herman Karin. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa Bapak-Bapak sekalian. Sampai jumpa di minggu yang akan Jangan datang. malu-malu tanya di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.